Hukum gabungan Aremania dan 50 korban tragedi Kanjuruhan hari ini mendatangi Mabes Polri Jakarta. Mereka membuat laporan dugaan kekerasan oknum polisi ke Bareskrim Polri. Puluhan korban Kanjuruhan yang didampingi kuasa hukum tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9.30 pagi. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengadu serta menyampaikan keluhan para korban terkait dengan kejadian di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Kuasa hukum juga menjabarkan jika tidak hanya kelalaian, namun kekerasan pada anak juga terjadi pada saat tragedi Kanjuruhan. Ya itu Anjar Nawal Yuski itu. Oh, nah itu. Oh, oke. Sorry aku baru Yang batik coklat, yang dia dari Kontras. itu sebagai apa tadi? Dia sama dari tim hukum juga dia. Tim hukum juga ya jadi. Bukti yang pasti adalah resume medis ya. Jadi di laporan model A atau laporan yang berjalan di Polda Jawa Timur, kami duga di sana tidak menjelaskan secara gamblang sebenarnya apa akibat luka ini. Luka ini banyak, tidak hanya patah tulang ya. Karena patah tulang seperti yang ada di perkara berjalan di Polda Jatim, itu seolah-olah nanti ya korban-korban ini karena terinjak-injak. Padahal banyak, ada korban mata merah, ada korban sesak nafas, itu kami bawa semua sekarang buktinya. Begitu. Nah kalau ditanya apa perbedaannya, satu hal yang paling mendasar misalnya, laporan tentang kekerasan terhadap anak, ya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu belum sama sekali tersentuh. Sementara negara harusnya hadir dalam melindungi anak, termasuk dalam proses penegakan hukum. Salah satu poinnya nanti yang membedakan adalah itu. Poin lain, kami menggunakan pasal-pasal yang berbeda dengan pasal-pasal yang disangkakan di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur menggunakan pasal tentang kelalaian, sementara nanti kami rencananya akan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana mengakibatkan orang mati, sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan juga 340 KUHP, 351 ayat 3 dan seterusnya. Kemudian pasal penganiayaan dan kunci yang paling penting ya, ini ada korban anak. Ya, untuk mengetahui perkembangan aksi keluarga korban Kanjuruhan di Bareskrim Polri, kita sudah bersama dengan kuasa hukum tim gabungan Aremania Anjar Nawan Yuski. Selamat sore Mas Nawan. Ya, Mas Nawan, ini apa saja bukti baru yang dibawa oleh para keluarga korban untuk melengkapi penyelidikan tragedi Kanjuruhan ini? Ya, tentunya kami tadi hadir ke Bareskrim sudah mempersiapkan alat bukti yang digunakan untuk mendukung laporan kami. Salah satu diantaranya adalah resume medis bagi korban yang sampai saat ini luka atau menderita penyakit. Dan untuk korban yang meninggal dunia kami punya bukti akta kematian yang memang menunjukkan bahwa akibat dari peristiwa Kanjuruhan itu salah satunya adalah adanya kematian seseorang, itu salah satunya. Tuntutan utama keluarga yang disampaikan ke pihak Bareskrim ini ada apa saja, Mas? Ya, jadi tadi memang ada dua hal ya. Satu yang paling penting adalah mengenai pelaporan ya. Karena ini adalah laporan yang dibuat oleh masyarakat. Laporan pidana, laporan polisi model B yang dibuat oleh masyarakat dalam hal ini korban atau keluarga korban meninggal dunia. Itu yang sampai saat ini sedang berproses. Namun pada saat yang bersama tadi, pada waktu kami hadir, juga ada kegiatan lain yaitu dialog atau audiensi antara keluarga korban meninggal dunia dan juga penyintas atau korban dengan Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Mabes Polri. Di sana keluarga korban telah menyampaikan segala isi hatinya yang pada intinya kalau saya simpulkan yang pertama adalah protes keras ya. Keluarga memprotes penggunaan gas air mata yang dilakukan secara berlebihan di Stadion Kanjuruhan kala itu yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Yang kedua adalah proses penanganan atau proses perkara yang saat ini berjalan di Polda Jatim itu dirasa belum cukup memenuhi rasa keadilan. Mengapa demikian? Satu yang bisa saya jelaskan adalah adanya fakta-fakta yang terkesan ditutupi. Ya, seperti kita tahu bahwa korban jatuh sebegitu banyak itu kan akibat gas air mata. Nah, mereka terpapar gas air mata, beberapa di antaranya panik, kemudian terinjak-injak, beberapa di antaranya ada yang langsung meninggal, seperti orang keracunan begitu, dan beberapa di antaranya yang sekarang mengalami penyakit, baik penyakit sesak nafas, infeksi paru, dan juga ada mata merah yang
dikhawatirkan juga menjadi penyakit permanen atau buta permanen. Nah, itulah yang belum banyak diungkap di proses perkara berjalan di Stadion Kanjuruhan. Kalau saya lihat yang di Jawa Timur itu lebih sesuai dengan narasi yang selama ini dibangun, yaitu ada kejadian saling berdesakan, saling terinjak-injak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Padahal menurut saya bukan itu pemicu utamanya banyak korban adalah tembakan gas air mata. Gitu Mas Rolando. Dan perlu diketahui juga tembakan gas air mata ini ditembakkan kepada penonton yang ada di tribun. Jadi kalau selama ini ada narasi yang mengatakan ada kericuan sehingga itu harus dilakukan petugas untuk membela diri, itu saya bisa pastikan tidak benar, ya, karena korban yang berjatuhan ini mereka ada di tribun dan mereka kondusif, mereka tidak menyerang aparat, mereka tidak sedang merusak fasilitas umum, tapi ditembaki sedemikian rupa hingga jatuh banyak korban. Itu Mas. Jadi ada fakta-fakta yang terkesan memang ditutupi di sini. Nah, disebutkan juga ini bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat pada saat kejadian dalam bentuk apa intimidasi tersebut, Mas Nawan? Pada saat kejadian, saya belum mendengar apabila pada saat kejadian ada intimidasi ya. Yang jelas justru yang jadi persoalan yang kami kurang sependapat itu adalah penerapan pasal atau penggunaan sangkaan pasal kelalaian yang saat ini berjalan di Mapolda Jawa Timur. Jadi dari 6 tersangka itu semuanya dijerat dengan pasal kelalaian sebagaimana diatur di pasal 359 KUHP dan juga pasal 360 KUHP. Nah, sementara menurut para korban dan saksi mata, itu diduga bukan kelalaian, itu diduga adalah suatu kesengajaan. Gitu. Nah, kesengajaan menembak secara membabi buta, secara brutal ke arah tribun, itulah yang hari ini kita laporkan sebagai dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan dan atau kekerasan terhadap anak. Gitu, Mas. Ini dengan tersangka ini jadi apakah ini sudah cukup begitu kalau dari Anda sebagai bentuk pertanggungjawaban begitu? Maksudnya di perkara yang berjalan di Jawa Timur ya? Iya, untuk kasus ini. Ya, tentu belum. Itulah yang menyebabkan keluarga korban mempunyai tekad untuk berangkat ke Jakarta mencari keadilan. Mereka merasa penanganan perkara yang saat ini dilakukan oleh Polda Jawa Timur ini kurang maksimal. Ya, tidak hanya sebatas penerapan pasal saja, kemudian ini juga tidak berkembang kepada pelaku-pelaku lain yang sering juga bertanggung jawab. Kemudian juga ada fakta yang tadi menurut kami tidak diungkap secara gamblang. Salah satu contohnya adalah perihal rekonstruksi. Ya. Rekonstruksi itu kami kemarin menolak secara resmi melalui surat selaku kuasa hukum. Kami minta rekonstruksi itu dilakukan langsung di TKP untuk bisa menggambarkan langsung apa yang sebenarnya terjadi di malam 1 Oktober itu. Namun ternyata dari pihak Polda Jatim mengabaikan begitu saja dan melaksanakan rekonstruksi di Mapolda Jatim dengan tanpa dihadiri saksi dari pihak Aremania. Sehingga wajar apabila yang beredar di pemberitaan adalah hasil rekonstruksi itu dinyatakan tidak ada tembakan gas air mata ke arah tribun gitu. Nah, tidak ada tembakan gas air mata di arah tribun ini kan tidak sesuai fakta. Itu yang membuat kami dan keluarga korban tentunya keberatan gitu. Tapi di satu sisi yang lain wajar karena itulah keterangan sepihak dari pihak tersangka dan juga saksi mungkin dari pihak Polri yang dihadirkan di Mapolda Jawa Timur saat itu. Kami tidak sependapat intinya, Mas. Baik, terima kasih Mas Anjar atas informasi dari Anda dan kita berharap terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini bisa segera diusut tuntas dan mendapatkan keadilan. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Mas Anjar.